yang nyiptain namanya hampir sama dengan saya. Bahkan mungkin ada berapa banyak orang berkata lagunya Pak Hendro ya, karena yang nyiptain namanya Hendro Suseno. Dan seringkali ada berapa banyak orang izin lagu ke saya, Pak, saya mau izin lagu. Saya bilang, saya nggak pernah merasa menciptakan lagu ini. Oh, saya langsung ingat, ini pasti Hendro Suseno. Ya, dan lagu ini sangat memberkati. Saya kepingin, tatkala kita memuji menyembah kepada Tuhan, saudara, saya kepingin setiap kita bukan hanya sekedar memuji, saudara resapi setiap kata-kata. Ya, saya kalau nyanyi, ya khususnya memuji, waktu saya nyanyi pujian itu dan saya tunjukkan kepada saya, Tuhan, bulu yang terkulai itu adalah saya, sumbu yang hampir padam itu saya. Bersyukur saya berserahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau dunia mungkin kita udah dibuang, ya berapa kali saya berkata, tapi bersyukur Tuhan punya rencana yang indah. Maka dengar saudara, Tuhan memakai setiap kita untuk dijadikan alat bagi kemuliaan. Tatkala kita memuji, wow, roh saya dikuatkan, iman kita dibangkitkan. Hari ini jangan takut khawatir apapun yang sedang Anda hadapi dalam hidupmu. Amin. Kadang memang Tuhan izinkan badai yang besar itu menghantam hidup kita, tapi ya saudara tidak pernah tinggal sendiri. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang menyertai. Ada Tuhan yang sudah menyediakan kemuliaan yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Mari ini kan pujian yang menjadi kewanitaan kehidupan kita. Dan lebih lagi kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Berharga bagi Allah, ada yang tak berkenan di hadapan-Nya.
biarkannya setiap anak-anaknya hidup dalam kehancuran. Allah memanggil kita untuk membawa kepada kemuliaan, kepada kemuliaan anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Disembah. Haleluya. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sekalipun engkau merasakan pahitnya, getirnya, hancurnya hidupmu, tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkan. Jangan keraskan hatimu bahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan juga. Ya, kita tahu tatkala kita ada dalam rumah Tuhan, tatkala kita ada di dalam gereja, apa yang kita rindukan? Ya, kita rindu untuk memuji menyembah. Kita rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kita rindu ada kuasa kemuliaan yang menjamah kita. Dan itulah yang membuat ibadah hidup menjadi berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita cuma hanya ketemu dengan kepingin melihat manusia, kepingin ingin melihat si A, si B dan lain sebagainya, saya rasa mungkin kita satu kali juga bisa, ya satu kali bisa kagum, satu kali kita kecewa. Tapi kalau kita selalu ingin lebih dekat kepada Tuhan, dan saya percaya hanya Tuhanlah yang memberikan segala-galanya buat kita. Ya, puji Tuhan saudaraku, ya. Saya tidak kepingin membuat kita terlalu bersedih, ya. Saya mengatakan di dalam Tuhan, seandainya kita menangis bukan karena kita sedih, karena kita menangis kalau kita bisa menjujurkan hati pada kita berkata terima kasih Tuhan, karena begitu besar anugerah-Mu, begitu besar janji yang Kau telah berikan dalam hidup. Amin. Nah, saudara, suatu hari si Joni berpapasan dengan seorang pengembala dengan kambing. Ya, lalu si Joni boleh ngomong begini, boleh tanya Pak? Ya, waduh kelihatannya kambing Bapak sehat-sehat semua ya. Waduh puji Tuhan ya, Bapak beri makan apa setiap hari? Lalu si gembala berkata begini, yang mana dulu nih? Kambing yang putih atau yang hitam? Lalu si Joni berkata, yang hitam Pak. Lalu si gembala berkata, yang hitam rumputnya, makan rumputnya basah gitu ya. Nah kalau yang putih Pak? Yang putih juga, kata si Bapak tadi ya. Terus Joni berkata, gitu ya Pak ya. Akhirnya kambing-kambing Bapak ini, waduh, kuat sekali ya. Kira-kira bisa kuat jalan berapa kilo Pak? Yang mana dulu nih? Kata si gembala. Yang hitam atau yang putih? Lalu
Lalu Joni berkata, yang putih. Oh, kalau yang putih 4 kilometer sehari. Yang hitam juga, kata si bapaknya begitu. Kamu agak bodoh di sini ya. Ya kambing ini menghasilkan banyak bulu ya Pak ya. Per tahunnya kira-kira bisa berapa kilo? Yang mana dulu nih? Kata si bapak. Yang hitam atau yang putih? Agak kesal, lalu Joni berkata, yang hitam dulu deh. Kalau yang hitam 10 kilo per tahunnya, ya. Kalau yang putih juga, kata si bapak begitu. Saudara, lalu si Joni sudah nggak tahan, lalu dia berkata gini, Bapak kok, ya kenapa sih selalu membedain kambing putih sama kambing hitam? Ya, padahal jawabannya juga sama. Lalu si bapak berkata begini, aduh dek, maaf ya, soalnya yang hitam itu punya saya. Oh gitu, maaf ya Pak ya, tadi saya agak emosi sama bapak ya. Sama yang putih juga punya saya. Dunia vertigo sudah. Saya mau katakan kepada saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang membingungkan. Di dalam dunia ini ada begitu banyak jawaban-jawaban yang tidak bisa memberikan sesuatu jaminan yang pasti, bahkan kadang membuat kita bingung. Tapi berbahagialah setiap orang yang datang kepada Tuhan. Dialah jawaban atas masalah persoalan hidup kita, dan hanya Yesuslah yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Ayo kita membuka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Aku menjawab, 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Alkitab menegaskan, di Korintus ini menegaskan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita lakukan, dan semua itu biarlah hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau itu bisa kita pegang dan itu bisa kita cerna dalam hidup kita, dan kita mampu untuk melakukannya, saya mau katakan, wow, hidup kita luar biasa. Saya dulu kalau ngisi bensin, ya, dalam pelayanan begitu, ngisi saya dari hampir kosong gitu sampai penuh, ya, apalagi mau nggak mau sekarang bensin pertama, apalagi kalau yang pertama plus, wah, itu kayaknya ngisi bensin bisa sakit hati. Ya, udah ngisi bensin begitu, terus kolektornya sedikit, ya, dikasihnya, wah, bisa ngomel, ya, ini daging. Kita mulai berhitung dengan Tuhan. Tapi pada waktu tatkala pikiran kita, hati saya berkata begini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari situ, saya nggak pernah ngomel lagi. Dulu saya suka ngomong sama Budon, wah, ini perjalanan sudah jauh gini, ya, ngomel saudaraku. Tapi setelah itu, saya tidak pernah ngomel lagi. Mau jauh kek, haleluya. Mau macet kek, haleluya. Mau dalam keadaban apa kek, saya tidak memberikan kesempatan kepada kek untuk berbahagia. Saya mau kepingin supaya Tuhan berbahagia melihat pengiringan pelayanan saya. Berbeda juga. Kalau Anda berikan dan semua untuk kemuliaan pribadi, Anda akan bersungut-sungut, Anda akan monyong, Anda akan ngomel. Tapi kalau itu semua untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang kita berikan di sini. Nah itu ya, saya berapa bulan ini saya bersyukur ya, saya diberkati. Saya tadi juga agak terlambat karena apa? Saya bersyukur terakhir ini saya banyak belajar sudah. Di pagi saya bangun, sudah doa sebentar, ya saya lihat mobilnya kotor, saya cuci, ya. Setelah saya cuci, saya dapat inspirasi lagi, ya. Lalu saya di meja belajar lagi, saya bukan bilang, ayo Pak, cepat sebentar, saya mau tambahkan, saya dapat inspirasi lagi, ya, inspirasi lagi dan sebagainya. Nah, dengar saudara, di dalam setiap generasi, Allah selalu membangkitkan orang-orang pilihannya untuk melayani. Ya. Nah, kalau dia melihat ada generasi yang tidak melayani dia, ada generasi yang misalnya mengeraskan hati, ada generasi yang degil hatinya kepada Tuhan, dan dia tidak sungkan-sungkan menghancurkan dan apa? Membuat generasi. Dan Tuhan bangkitkan generasi yang baru. Untuk apa? Supaya dipakai bagi kemuliaan namanya. Masalahnya kita semua ini generasi yang terakhir. Dan biarlah setiap kita berkata, Tuhan pakai hidupku bagi kemuliaan.
tema yang saya berikan adalah lakukan sesuatu bagi Allah. Hari-hari ini lakukan sesuatu bagi Allah. Saudara, ya kerinduan hati Tuhan adalah kita anak-anaknya menjadi pahlawan di dalam pekerjaan. Tuhan bangkitkan para pahlawan. Yang lalu khotbah saya yang lalu, dari orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang biasa berkata sekarang aku pahlawan. Dan Allah sedang membangkitkan para pahlawannya di dalam pekerjaan. Tuhan tidak butuh orang yang sok pahlawan, tapi Tuhan butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berani bayar harga bagi kemuliaan namanya. Amin. Coba kalau Anda lihat ada orang-orang terlalu banyak ngomong, tapi dia tidak pernah memiliki apapun, sedikit pun, bahkan tidak ada sumbangsi apapun di dalam hidupnya. Misalnya NATO, betul? Dan saya percaya Anda dan saya tidak akan tertarik dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, saya mengatakan Tuhan pun sama, ya. Nah, saya mengatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menerima beban ilahi, orang yang berani berkorban, orang yang berani sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Dia melihat ada satu kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat, ya, di dalam lingkungannya, dalam banyak hal. Lalu dia merasa terpanggil, dan yang lebih luar biasa lagi, dia mengabdikan hidupnya di dalam pelayanan itu. Ya, nah saya mau katakan kepada saudara, sejarah gereja mula-mula, jemaat semakin bertumbuh, tapi pelayan Tuhan sedikit, ya. Dikatakan pekerja-pekerja sedikit, pekerja-pekerja terbatas. Sekarang tuayan banyak, tapi jangan salah, pekerjanya juga banyak. Tapi sayang, hasil tuayan itu dibiarkan membusuk. Dan Tuhan mau, makanya saya mau katakan generasi kita hari-hari ini, ayo bangkit. Setiap kita rindu untuk melayani, dan setiap kita rindu supaya Tuhan memakai kita dan kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Makanya saya mau katakan Tuhan mau umatnya yang sudah dalam keadaan seperti sumbu yang sudah hampir padam, seperti bulu yang hampir sudah terpulang, sudah tidak berdaya. Tapi karena dia anak Tuhan dan Tuhan melihat ada sesuatu yang dia bisa berikan kepada dia sudah dan tak segan-segan Tuhan pakai, dan Tuhan nyatakan itu menjadi berjalan yang luar biasa bagi kemuliaan namanya. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara pernah lihat kuburan? Siapa yang di sini belum pernah lihat kuburan? Kalau saya pulang, ikut saya, kita pergi ke kuburan. Saya percaya semua orang pasti pernah lihat kuburan, oke? Kuburan bukan tempat untuk mengubur potensi-potensi. Dengar baik, kuburan bukan tempat mengubur rencana-rencana yang dahsyat. Kuburan bukan tempat untuk mengubur apalagi bakat-bakat yang terpendam. Kuburan bukan untuk mengubur apalagi karya-karya besar yang belum terwujud. Oke? Tetapi kuburan adalah tempat untuk mengubur jasad manusia. Dengar, kuburan akan untuk mengubur jasad manusia yang telah sukses mengekspresikan semua kelebihan potensi. Apalagi saudaraku, mencapai mahakarya dan akhirnya dia mati dalam Tuhan. Artinya begini, sebelum saudara sukses, jangan mati dulu. Sudah sukses belum? Belum? Jangan mati dulu. Oke? Kalau Anda sudah sukses, baru mati tidak apa-apa, karena Anda akan meninggalkan warisan dan Anda akan meninggalkan kemuliaan bagi anak cucu kita. Apalagi mati ninggalin utang, kasihan deh, kasihan warga kita. Nanti saya mati, setelah saya bisa meninggalkan 10 miliar, gereja yang besar, semua, duduk semua bagi kemuliaan Tuhan. Jangan saya mati ninggalin utang yang banyak buat Betani, haleluya. Maaf saudara, kelihatannya ini ekstrim, tetapi itu yang Tuhan mau dalam hidup. Amin. Tadi malam saya ke rumah Pak Yusuf. Pernah dulu juga di rumah sana. Waktu tadi malam saya datang, haleluya. Rumahnya memang sepi, saudaraku, ya, karena memang itu rumah baru dibangun. Tapi Pak Yusuf tinggal di situ. Haleluya. Waktu kita masuk, wow, ya, luar biasa. Ya, terus lihat sepeda motornya lagi, wow, ya, lihat Pak Yusufnya, wow, kami sedang lihat suasananya berbeda. Dan saya mau katakan, saya senang ya. Terakhir ini memang saya suka besok. Nanti pokoknya setiap rumah satu kali jemaat tiba-tiba saya datangi, ya. Bu Yusuf bilang, kalau Pak Hendro datang begitu, saya bikin babi kecap, tahu gitu, saya ngomong saya. Ya, puji Tuhan. Jadi tiba-tiba, ya.
Kemarin juga ya pokoknya saya kepingin, pokoknya ada kesempatan saya bisa mengunjungi rumah saudara dan sebagainya. Bukan saya mau lihat rumah saudara, tidak. Ya saya bisa hadir di situ, saya berdoa. Supaya apa? Supaya rumahmu menjadi rumah berkat, rumah kemuliaan. Setiap kita dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kemarin juga Bu Lina juga kaget. Tiba-tiba Pak Tum nongol ya. Mau besok anaknya Maria ya kan? Puji Tuhan, anaknya luar biasa loh saudara. Ya, diem aja. Kita ngomong kenceng dia diem aja. Ya, kita pulang nangis sudah, kasihan juga. Ya, nah jadi ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Oke? Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, mulai hari ini belajar untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau kita melakukan itu pribadi kita melakukan itu kesenangan kita, ya saya mau katakan tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Tapi kalau kita bisa melakukan untuk Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, wow, malaikat akan bersorak-sorai. Kemarin saya membaptis di Serpong 3 remaja, puji Tuhan. Ya, hari ini ya anak-anak tadi saudara yang diserahkan, saudara anak Michael, mesti banyak lagi nih. Ke depan besok ada anak-anak lagi yang mau diserahkan, dan biarlah anak-anak menjadi anak-anak kemuliaan. Ya, ini cucu saya tambah banyak sekali di cucu ini. Oke, puji Tuhan. Nah, saya mau bagikan khotbah sama orang pintar tuh nanya gitu, udah usah lama-lama, saya mau kasih 3 poin aja. Yang pertama, lakukan sesuatu walau harus berkorban. Orang yang pelit paling gak suka dengar korban. Orang pelit bin medit itu paling gak suka kalau dengar berkorban, memberi, apalagi menanam. Itu anti sudah ya. Nah, artinya berkorban dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Contohnya apa? Lebah. Untuk menghasilkan 1 sendok madu, lebah itu harus melakukan kunjungan dari kelopak bunga ke kelopak bunga berapa kali? 4.200 kali untuk menghasilkan 1 sendok madu. Saudara bisa membayangkan kalau menghasilkan setengah kilo madu, dia harus melakukan kunjungan 56.000 kali. Dan yang menjadi pertanyaannya, hal itu pasti tentu melelahkan dan sangat menyita waktu. Tapi yang luar biasanya, lebah mau melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia rindu untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Ratu Lebah. Nah, sekarang yang menjadi hal yang penting buat kita, Anda tidak merindukan bisa memberikan yang terbaik kepada Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, dari pribadi kita? Pasti. Saya pun juga kepingin Tuhan, aku ingin juga mempersembahkan. Walaupun harus melakukan banyak hal di dalam hidup ini, bahkan itu melelahkan, bahkan itu capek, tapi saya percaya kalau Tuhan bisa disenangkan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Beda loh, ada capek dalam pekerjaan, ada capek olahraga, ada capek makan, capek nggak? Makan banyak, capek juga kan? Udah capek, udah ngunyahnya juga capek. Tapi kalau itu untuk pribadi kita, berbeda dengan semua kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah berbicara mengenai pengorbanan seperti hari ini, ibadah ini pengorbanan. Mungkin saudara ada yang tadi karena rumahnya dekat jalan kaki, ada yang korban tenaga, ada yang naik taksi kayak tadi, nggak ada yang naik taksi ya. Kalau seumpama ada yang naik taksi, ada udah korban duit, ada naik mobil sendiri, ada udah korban bensin, betul? Mungkin tadi mau ke gereja, ada yang ngomel dan sebagainya, korban perasaan, ya pengorbanan. Anda tadi kasih persembahan, korban duit, mati. Ada beribadah hari ini, Anda sudah korbankan waktu saudara. Ada berapa banyak orang tidak mau memberikan waktunya? 2 jam tidak mau. Tapi untuk masuk rumah sakit 2 minggu kok bisa? Karena terpaksa. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk dalam gedung, pelitnya luar biasa. Untuk rampok kok bisa? Terpaksa. Jangan seperti itu, ya. Nih, saya mau tanya. Nih, saya khususnya kemarin sudah ngomong sama pengurus. Ini harus lebih pinter. Hemat pangkal. Ayah. Ini belum ikut som, makanya dia belum bisa jawab. Nggak salah. Karena apa? Maaf.
karena sistem dunia. Jadi Egi masih diajar pakai konsep ini ya, hemat itu pangkal kaya. Saya katakan mulai hari ini jemaat Betani haleluya, kita belajar dari firman, hemat itu pangkal miskin. Itu terjemahan Hendro Suryanto di dalam Alkitab sehari-hari. Amin. Baca Alkitab. Tuhan tidak pernah berkata dalam ayat manapun, berhematlah. Nah, beri. Tapi tanam. Karena itu rahasia kita menjadi kaya dan berkah. Selama kita tidak memberi, Anda tidak akan bisa panen apapun dalam hidup. Saya dulu punya konsep yang salah. Saya berkata begini, kira-kira bulan ini saya berapa ya? Kalau kita berpikir begitu, saya mengatakan kalau bulan ini kita tidak menanam, bulan ini kita tidak akan panen. Tapi kalau kita memberi, kita menanam. Dan saya katakan bulan ini pasti ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Dunia mau krisis, dunia mau usaha orang lain mau sepi, pabrik mau bangkrut, no problem. Allah tidak peduli dengan itu. Ya, selama kita menjadi pelaku firman Allah, selama kita berani berkorban, selama kita berani menabur, maka berkat itu akan dilimpahkan. Amin. Sementara orang lain tidak bisa makan, kita pesta naik, pesta pora. Saya kasih tahu sama saudara. Sementara orang lain menderita dan sebagainya, tapi bagi orang-orang yang percaya menjadi pelaku firman Allah, yang berani berkorban, selalu ada berkat anugerah kemuliaan. Orang mau bilang, wih kok sombong amat? Bukan sombong, itu kebenaran. Amin. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah mengajar setiap kita untuk menyimpan berhemat. Lihat orang yang punya satu talentanya disimpan. Tuhan mana? Ya, kita harus gunakan semua. Ya, makanya saya mengatakan kepada saudara, Tuhan kepingin setiap kita bisa memberi, dan supaya kita akan diberi. Kita menabur, Anda menuai. Kita nanam, kita akan panen. Anda invest, maka jadi investor. Ya, kemarin Pak Yusuf cerita sama saya, aduh Pak, pertama saya datang ke Jakarta, ya, aduh rumah cuman berapa, saya sama istri saya, ya sudahlah, saya nggak naik sepeda motor juga nggak apa-apa, sepeda motornya dijual, beli rumah kecil-kecil. Saudaraku, bayangin dia korban jualan kaki, suami istri jualan kaki, panas kehujanan, hujan kepanasan, kan begitu aku istilahnya. Ya, tapi dari dia invest. Puji Tuhan. Ya, sekarang puji Tuhan. Dari saya mengatakan itu yang Tuhan ajarkan. Nah, sebentar ya, tolong dicatat saudara, tolong dicatat. Ini yang tadi pagi saya dapat. Yang namanya pengorbanan satu. Kita adalah seorang pengurus dari harta kekayaan Allah. Saudara mungkin berkata, Bapak ini ngomong terlalu gede. Saya mau katakan kepada saudara, Anda dan saya adalah pengurus, kita adalah bendahara dari harta kekayaan Allah. Kalau kita nggak bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan kalau kita nggak bisa berkorban, saya mau katakan, Tuhan berkata, saya akan percayakan kepada yang lain. Karena anakku yang ini tidak bisa untuk mengelola. Saudara yang rugi. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah jangan nanggung-nanggung. Ayo, mari mulai hari Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Berkati gereja ini berlimpah-limpah. Amin. Saya bersyukur kemarin memang ke rumahnya Pak Yusuf, memang bukan bolak-balik mau lihat Asia tropis, ya, karena Pak Pandi kan sudah ngambil di situ. Ntar saya beli di sebelahnya Pak. Bayarnya dengan iman. Amin. Kemarin kita habis ngobrol, kita berdoa, lalu Tristi berkata ada berita gembira. Ya, saya katakan puji Tuhan. Ya, kayaknya kita harus mengimani. Tahun depan, saudara, kita sudah beli buku di Asia tropis. Tidak ada yang amin. Saudara tidak amin, saya aminkan sendiri. Amin. Harus mengaminkan dong. Saudara, kalau tiap kali kita cuma mikir miskin, nantilah kau semua. Belajar, pegang janji firman Tuhan di dalam hidup. Amin. Betul. Anda boleh duit nggak terlalu banyak, tapi Anda punya rumah, Anda bisa beli mobil, Anda bisa beli ini, bisa beli itu. Kenapa? Karena uang kita nggak pernah kita simpan di banknya BCA, simpannya di bank sentral Allah.
Bedanya begitu. Ya, uang saya itu namanya. Rumah saya baru beli kemarin. Ya, mobil sudah puji Tuhan, satu lunas, yang belum, semua dan sebagainya. Uang saya nggak banyak. Tapi investasi saya mulai baik. Dan sekarang fokus saya di gereja. Ya, mana Putri Risti? Putri Risti mana Putri Risti? Oh, di atas. Di atas. Nah, ada yang ini di atas berarti. Oh di atas gitu ya. Oh. Saudara, ya rupanya dia kenal dengan penggunaan yang punya apa namanya? HDP. Ya, dia pernah itu rumah dulu ratusan juta. Itu Putri Sri cuma bilang, ibu mau 20 juta aja. Dia nggak mau beli. Nggak tahu kan sama Sri itu kok bisa, ya karena Bu Sri yang ngurusin pajaknya semua yang sini, jadi dia pikir bahwa ini tukang pajak nih, ya kan? Dan lain sebagainya. Dia bilang nanti saya kenalin. Gereja mungkin syukur-syukur bisa di diskon 50% atau mungkin 60%, 70%. Siapa tahu tetap gerak. Udah buat petani pakai saja. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Haleluya. Itu maunya gratisan. Bukan yang mustahil. Saya ingat gereja Duta Injil yang di Jakarta. Waktu mau kontrak di mana yang di Kuningan di mana? Ambasador ini bukan Manda. Saya datang sama pengusaha itu terus masuk gembalanya. Dia mungkin kalau orang bilang ini saya penting ditawar berapa? Boleh diskon nggak? 90%. Gitu loh kan? Pendeta senteng bisa pakai sekuan, bisa ngitung nggak? 90% nggak? Boleh nggak diskonnya? Saudara, ya dia tetap ngotot begitu aja. Tapi entah gimana sekarang akhirnya tuh di gedung itu dibeli lantai 6 itu kalau nggak salah dibeli sama dia. Ya nggak main. Speed Plaza cuman akhir pertama apa? 1 ruko 2 ruko. Berapa puluh ruko sekarang udah beli milik Speed Plaza. Kalau sini kan ya nggak bisa ini, ya nggak ada. Kayaknya Asia tropis pemandangannya lebih cantik. Amin. Ya kalau syukur-syukur nggak apa-apa buka di sini, buka di sana. Apa yang kita buka semuanya maju. Ya, otomatis kan kalau kita ke Asia tropis kan, bapak ibu kan nggak usah produksi ini, kan ke sono, itu kan lebih dekat. Apa perlu dibuka di dekat rumah Anda? Masing-masing buka, itu buka FA. Amin. Ya maju tuh, dan ibu saya semua harus punya impian yang besar. Lihat balik. Sudah tahu, pagi dia melayani Tuhan, sore nyupir, sore naik omrengan sudah. Itu parah. Ya, siapa nyangka sekarang hari ini gereja Nginden bisa menampung sekali ibadah 35.000 orang. Udah pernah belum ke Nginden, pusat? Sekali ibadah 35.000 orang. Kita di pusat. Belum yang di Manyar. Ya, kalau Manyar cuma hanya sekali ibadah 4.000-an. Ya sudah lihat. Nah, saya mengatakan kepada saudara, mulai dari hal yang kecil. Tapi karena pengorbanan itu luar biasa dan dia mampu untuk mengelola itu, makanya Tuhan percayakan. Yang kedua, sumber-sumber yang ada pada kita adalah milik Allah. Nah ini. Jadi sekali lagi, semua sumber-sumber yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan kembalikan untuk Tuhan. Jangan kita korupsi itu pribadi untuk kesenangan kita pribadi. Ya nggak salah. Ya boleh. Saya juga kemarin juga begitu. Banyak untuk pekerjaan Tuhan. Kadang saya juga mikir, sekarang gantian lah saya juga ya Tuhan ya saya ambil sekian, saya beli ini. Selebihnya lagi untuk Tuhan lagi, ya tidak apa-apa. Iya kan? Tapi saya percaya Tuhan nggak mau berhutang sama kita, gitu loh. Yang ketiga, Tuhan mengharapkan keuntungan, dengar baik-baik. Tuhan mengharapkan keuntungan atas sumber-sumber yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai Tuhan lihat kita, ya rugi. Kayak kemarin, waktu shock, sudah saya ceritakan, nah jemaat kan belum dengar. Ini ceritanya bagus. Ada seorang papa sebelum mati, dia kasih wasiat sama anaknya. Nah, satu, papa minta, jangan kamu memiutangi orang. Oke? 2, jangan kamu kena sinar matahari. Terus papahnya mati. Anaknya bingung. Ini
gimana nih papa ini wasiatnya gimana? Singkat cerita, 5 tahun kemudian si mama mendatangi anak yang paling kecil. Waduh, mamanya nangis. Aduh nak, betapa susah hidupmu, betapa aduh sedihnya mama melihat. Kenapa kamu bisa seperti ini? Ya itulah karena saya mendengar perkataan, saya melakukan apa yang papa wasiatkan. Katanya jangan mengutangi. Makanya orang-orang yang utang tidak saya suruh bayar. Makanya modalnya saya habis. Ya lalu papa bilang jangan kena matahari. Makanya saya tidak pernah naik sepeda motor ke kantor kemana-mana, naik taksi. Makanya duitnya habis naik taksi. Terus mamahnya datang ke anak yang sulung. Ya, anaknya diberkati luar biasa. Mamanya bilang, nak, kamu kok bisa sukses luar biasa? Itulah mah, karena saya mendengar apa yang dikatakan papa. Mamanya juga kaget. Kenapa? Papa berkata, jangan mengutangi. Makanya orang yang mau utang sama saya tolak. Tidak ada yang bisa utang sama saya. Maka duit saya tidak pernah habis. Lalu papa berkata, apa? Jangan kena sinar matahari. Sebelum matahari keluar, saya sudah berangkat kerja. Setelah matahari terbenam, saya baru pulang. Karena akhirnya juga saya buka toko orang tahu, toko itu buka pagi dan sore sudah tutup. Makanya mereka tidak pernah datang sore-sore, pagi-pagi sudah beli dan akhirnya semua barang-barang diborong semua. Saudara, mindset ini ya bisa berbeda. Anda bisa menerima satu berita yang sama tapi bisa mencernanya, keluarnya bisa berbeda. Tuh, pernah ada mainan kan? Ada 10 orang, kita ngomong terus keluarnya, ini bisa. Kenapa? Kadang itu ditambah-tambahin tadi, ya, oke. Jadi sekali lagi Tuhan mengharapkan keuntungan atas sumber-sumber yang dipercayakan kepada kita. Oke, yang keempat, ketika kita bertumbuh dan berkembang, maka kita akan membawa hasil lebih banyak. Saudara, saya lihat siapa aja deh, kalau sudah bertumbuh berkembang pasti hasilnya lipat. Semua orang tahu. Oke, kalau gereja kita berkembang, semuanya berkembang, haleluya, pasti hasilnya lebih banyak dan semua bagi kemuliaan Tuhan. Yang kelima, sumber yang digunakan akan bertambah, tapi sumber yang tidak digunakan akan hilang. Ada berapa banyak orang sudah diberikan sumber kepada Tuhan, tapi tidak pernah digunakan, apalagi itu kemuliaan Tuhan. Dan saya mau katakan akhirnya jangan sampai sumber itu diambil sama Tuhan. Saya banyak melihat orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang luar biasa, tapi dia tidak memberikan dan tidak menggunakan yang sebaik-baiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya saudara, akhir hidupnya sangat menyesakan, ya, mengerikan. Dan yang keenam dikatakan kita harus berikan, kita harus berkorban lebih dari sekedar tanggung jawab. Banyak orang berkata, ya udah